Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk video yang selanjutnya, pemasangan kamera mundur atau kamera parkir. Untuk alat-alat yang dibutuhkan sebenarnya cukup simpel, ada obeng min, obeng plus, terus ada tang, ada isolasi, kemudian seperangkat alat atau peralatan kamera mundur tersebut yang sudah pernah kita unboxing. Dan ini sangat-sangat hemat sekali daripada kita pergi ke toko atau bengkel variasi. Itu kita paling enggak untuk pasang kamera mundur ini harus menyiapkan budget antara 250 sampai 350 ribu. Nah, kalau kita bisa pasang sendiri, ini sangat-sangat ekonomis sekali, karena dari perangkat ini saja harganya saya beli di toko online cuma Rp65.000. Rp65.000 kita pasang sendiri akan sangat menghemat pengeluaran kita. Dan tentunya nanti kita review sama-sama. Ya sobat sekalian, kali ini kamera ini akan saya pasang di mobil saya, Nissan Grand Livina. Nanti untuk sobat semua bisa menyesuaikan untuk mobil kalian semua ya. Untuk posisi kameranya itu biasanya ada di bumper, bawah bumper, atau di sekitar plat nomor. Nanti bisa disesuaikan sendiri, dan tentunya kita harus membuka beberapa door trim. Ini nanti untuk pengambilan sinyal posisi mundur dari lampu belakang, nanti kita juga harus buka ini. Kita juga nanti harus menentukan jalurnya, dan bisa ambil jalur atau disamakan dengan jalur audio mobil kalian juga bisa, untuk lebih rapinya dan lebih amannya. Nanti kalau untuk mobil ini paling akan saya aplikasikan ke jalur ini. Nah, sampai ke belakang. Dan untuk memudahkan pemasangan, paling akan saya lepas untuk lacinya akan saya lepas. Dan perlu sobat ketahui semuanya, syarat dari kamera mundur ini, head unit yang kalian pakai harus sudah head unit double din dengan layar. Nah, double din dengan layar, dan juga yang sudah support video in. Nah, nanti untuk punya saya kebetulan ini ada head unit Android dan sudah support video in juga. Mari kita sama-sama pasang. Untuk langkah pertama, untuk instalasi kabelnya dulu. Berarti langkah awal harus kita lepas cover ini. Ya sobat sekalian, untuk jalur kabel RCA nya saya pilih jalur sebelah kiri dari mobil. Nah, ini kabel RCA nya nanti yang menuju ke head unit ini. Saya pilih ambil jalur kiri, saya satukan dengan jalur wiring kabel kelistrikan mobil ini, dan bisa dirapikan dengan kabel tis atau menggunakan isolatif. Ini nah, saya rapikan dengan kabel tis, saya satukan juga dengan kabel audio ya, sampai ke belakang menuju lampu belakang ya.
Kemudian untuk kabelnya saya masukkan ke lubang ini. Silahkan untuk sobat sekalian tinggal menyusulkan mobil sobat sendiri ya. Nah, ini nanti yang menuju ke kamera mundur. Nah, kabel ini nanti untuk kabel powernya. Nah, sekarang tinggal kita menentukan posisinya. Nah, untuk mobil ini udah saya pilih tempat yang tepat dan terlindungi itu di sebelah sini. Jadi saya lubangi pakai baut yang sudah disediakan. Oke, langsung aja. Ya, saya letakkan di sebelah ini. Saya tanam pakai baut yang sudah disediakan. Kalau untuk di posisi beber jangan terlalu keras, cukup ya. Dan untuk kabel ini kita selipkan atau kita sembunyikan di dalam bumper ini. Ya, nanti kita cari jalurnya ke dalam. Ya, kita lanjutkan untuk merangkai kabel RCA dan kabel power. Untuk yang warna merah adalah kabel power, kemudian untuk yang warna kuning adalah kabel RCA yang nantinya akan kita hubungkan ke ini. Lalu kita masukkan. Nah, kemudian yang merah kita pasangkan dengan power. Kemudian untuk kabel yang merah ini kita sambungkan ke kabel merah pula ini. Ya. Setelah kita isolasi, jangan lupa kalian juga perlu mengisolasi untuk sambungan atau pertemuan RCA ini, karena di bagian belakang ini biasanya rawan cipratan air hujan. Ini lebih amannya isolasi juga biar air tidak masuk. Itu juga dengan kabel RCA. Ya, kemudian kita menyambungkan kabel-kabel ini pada kabel mundur. Cara yang termudah adalah untuk kunci kotak kita on-kan dulu, kemudian posisikan tuas pada posisi mundur. Nah, ketahuan mana yang nyala, dan itulah berarti kita harus ambil dari lampu yang menyala. Nah, ini berarti ada yang sebelah sini. Nah, dan kita tinggal menyambungkan kabel power ini ke kabel mundur. Nah, pastikan untuk kabel merah nanti ke kabel yang positif, kemudian yang negatif, yang hitam ke negatif. Cara termudah kalau sobat semua punya taspen DC, kita bisa pakai taspen DC untuk mencari mana sinyal positif. Coba kita cek. Kita nyala, berarti ini negatif. Kemudian nah, ini nyala berarti ini positif. Berarti yang merah nanti kita sambungkan ke yang warna biru. Ya, gitu ya, jelas ya. Nah, yang selanjutnya kita tinggal memasang atau menyambungkan kabel RCA ini. Ya, bisa dilihat ini tinggal dikupas saja. Kita
kita cari soket video. Nah, ini udah ketemu soket videonya, kita masukkan. Nah, kemudian kita cari kabel sinyal. Biasanya masing-masing head unit punya tulisan sendiri-sendiri. Kalau di head unit saya ini ada tulisannya back. Tapi ada juga head unit yang tertuliskan di situ reverse atau hanya R saja. Itu bisa sobat sambungkan reverse atau back. Dan punya saya ini ada tulisannya adalah back. Oke, kita sambungkan. Jangan lupa diisolasi biar aman. Nah, sudah. Setelah itu tinggal kita coba. Coba apa? Coba. Ya, caranya mudah, tinggal kita on kan kunci kontak ke posisi on. Nah, kemudian kita posisikan tuas transmisi pada posisi mundur. Nah, itu dia. Ya, ternyata sudah on. Nah, nanti sobat tinggal mengatur bagaimana posisi kameranya, ataukah miring atau mungkin agak nyerong, silahkan tinggal di perhatikan sendiri dan tinggal diposisikan sendiri. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau kita ke posisi netral atau gigi yang lain, pastikan ini sudah non aktif. Nah, begitu kita masukkan ke gigi mundur, harus langsung on mode. Nah, gitu. Nah, ini review kamera mundur pada saat siang hari yang cahayanya melimpah seperti ini. Lumayan sekali ini untuk kejernihannya, tapi jangan harap sobat ini untuk tampilannya bisa sejernih kamera smartphone ya, ini sangat jauh, tapi ini sudah sangat-sangat membantu kita dalam parkir ya. Nah, kita lihat juga untuk bagian belakang juga, untuk lampu LED-nya sudah on. Lampu LED on, tinggal kita nanti review bagaimana pencahayaannya pada saat malam hari atau minim cahaya. Oke, sekarang kita coba bagaimana hasilnya pada saat malam hari, pada saat minim cahaya. Coba kita langsung aja posisikan posisi mundur, bagaimana hasilnya. Nah, inilah pada saat mundur. Nah, cukup terang untuk jarak 1, 2, 3 meter, bahkan sampai 4 meter masih kelihatan. Dan saya rasa ini sudah cukup bagus dengan harga 60.000. Oke, begitu saja sobat semuanya. Semoga berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.